Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, tetuha dan tokoh masyarakat yang kami muliakan, dan insyaallah selalu dalam rahmat Allah, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bertemu bersama menggali ilmu dan mencari hikmah di kesempatan ini melalui video online yang digagas oleh Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan SHIMA, Syiar Majelis Masjid Raya Sabilal Muhtadin, serta Radio Dakwah Sabilal Muhtadin. Segala kemuliaan dan keagungan hanyalah milik Allah. Kepadanya puji syukur alhamdulillah terpanjatkan. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan dan rahmat Allah senantiasa teriring bagi keluarga Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para aulia, wali-wali Allah. Mudah-mudahan kita semua pun mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam kondisi sekarang banyak sekali di antara kita yang berkeluh kesah tentang kehidupan ini, berkeluh kesah tentang cobaan yang dihadapi dan berbagai macam masalah. Kita khawatir karena terlalu banyak berkeluh kesah ini, kemudian kita tidak ridha atas ketetapan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada baiknya kita belajar untuk sebaliknya mengambil hikmah dari setiap keadaan dan kondisi yang ada, dan kita belajar untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan di balik hikmah melalui apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rasa bersyukur adalah nilai yang begitu mahal. Kenapa dikatakan mahal? Sebab iblis memiliki sumpah. Setelah iblis dikukuhkan ia sebagai makhluk tersesat, ia memiliki sumpah yang sumpah itu diabadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudana lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, "Karena Engkau ya Allah telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalan Engkau yang lurus." Ini disebutkan di dalam Al-A'raf ayat 16. Di ayat ke-17, kemudian saya, begitu kata iblis, akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, min baini aidihim wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka, wala tajidu aktsarhum syakirin, dan engkau akan banyak menemukan mereka, khususnya para manusia, lalai dari bersyukur kepada Allah. Karena itulah di dalam surah Yunus ayat 60 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarhum la yashkurun. Sesungguhnya begitu banyak limpahan karunia yang dilimpahkan, yang diberikan kepada manusia,
akan tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Bersyukur begitu tinggi nilainya, sehingga iblis saja ingin menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, semata-mata agar kita lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur terambil dari kata syakara, yashkuru, syukran. Satu sisi bermakna terima kasih atas segala apa yang Allah berikan kepadanya, kepada manusia, kepada siapapun. Raghib Al-Asbihani memaknainya adalah dengan membuka. Artinya membuka diri atas semua karunia-karunia Allah yang dilimpahkan atas dirinya. Tentu lawannya adalah tertutup. Dalam bahasa Arab disebut dengan kafarat, sehingga orang yang lalai daripada bersyukur kepada Allah seringkali disebut dengan kufur nikmat, tertutup dirinya dari merasakan nikmat-nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Lalu untuk apa kita bersyukur kepada Allah? Jikalau kami memberikan pertanyaan tentang keadaan diri kita, tentang aktivitas kita, tentang keperluan primer, sekunder kita, yang dihubungkan dengan bersyukur, insya Allah kita akan memahami kenapa kita bersyukur kepada Allah. Pertanyaan itu seperti ini. Yang pertama, untuk apa kita dilahirkan? Untuk apa kita diberi pendengaran, kita diberi penglihatan? Untuk apa juga kita diberi perasaan, kita diberi akal untuk berpikir? Untuk apa itu semua? Yang kedua, untuk apa kita diberikan kesempatan untuk bekerja, beraktivitas, tapi tidak selamanya juga orang yang selalu tahan untuk beraktivitas. Ia tentu ingin istirahat, tapi juga orang tidak ingin selalu beristirahat. Seperti orang yang di rumah sakit, tentu dia tidak akan betah untuk hanya rebahan saja. Pasti ia ingin duduk, pasti ia ingin berjalan, ia beraktivitas kembali. Untuk apa itu diberikan kepada kita? Yang ketiga, untuk apa bumi yang disediakan sandang, pangan, dan papan? Yang keempat, sebagai pertanyaan tambahan, untuk apa disediakan keperluan-keperluan tertier atau keperluan tambahan seperti perhiasan dan lain sebagainya. Nah, jikalau ini dipertanyakan kepada masing-masing kita, insya Allah beragamlah jawaban kita. Tetapi bagaimana kalau kita mengkajinya dengan pendekatan ayat Al-Quran? Baiklah, disebutkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, untuk apa kita dilahirkan? Diberi pendengaran, diberi penglihatan, kemudian akal untuk berpikir, hati yang merasakan. Dijawab di dalam surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari dalam perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui segala sesuatu pun. Kemudian Allah memberi kepadamu pendengaran, penglihatan, afidah, hati yang merasakan, akal yang berpikir. La'allakum tashkurun. Semuanya agar kamu bersyukur kepada Allah. Ini tentang diri kita, tentang indera kita, tentang jasmani kita. Sekali lagi disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 78, la'allakum tashkurun. Semua adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kalau tadi tentang jasmani diri kita, pertanyaan kedua tentang aktivitas kita. Mengapa kita dihadirkan saat-saat kita semangat untuk bekerja, tapi kita juga perlu istirahat. Dihadirkan malam untuk beristirahat, dihadirkan siang untuk beraktivitas. Di dalam Al-Quran, pada surah Al-Qasas ayat 73, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min rahmatihi, ja'ala lakumul layla wan nahara, litaskunu fihi wa litaftagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya Allah, Allah menjadikan malam dan siang
supaya kamu dapat beristirahat pada sebahagian waktunya, dan agar kamu beraktivitas pada sebahagian waktu yang lain, dan agar kamu bersyukur kepada Allah. Aktivitas kita, istirahat kita, semuanya adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Dihadirkan malam dan siang juga adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Demikian di dalam surah Al-Qasas 73. Artinya tidak ada orang yang selalu dapat beraktivitas setiap waktu tanpa ada istirahat. Tetapi sekali lagi, orang yang beristirahat pun tidak ingin terus-menerus begitu. Ia ingin sekali beraktivitas. Ya, tadi contohnya seperti orang yang di rumah sakit, ia hanya rebahan, tiduran, ya, mungkin bergerak, duduk hanya untuk melaksanakan ibadah, kemudian makan yang disediakan oleh rumah sakit, begitu, minum obat dan sebagainya. Apa keinginannya? Pasti ya ingin keluar dari rumah sakit itu, yang ingin beraktivitas kembali. Nah, semua adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah tentang aktivitas pekerjaan kita. Yang ketiga, untuk apa disediakan bumi? Yang daripadanya ada keperluan-keperluan primer kita. Sandang, pangan, papan, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Di dalam surah Yasin ayat 33 hingga 35, jawabannya disebutkan di sana. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka ialah bumi yang tadinya mati, kemudian dari bumi itu dihidupkan, dikeluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Ini di ayat ke-33. Ingat, beras yang kita makan dari bumi Allah. Gandum, makanan pokok orang Timur Tengah misalnya, juga dari bumi Allah. Jagung, makanan pokok orang Madura, dari bumi Allah. Sagu, dari bumi Allah. Semua biji-bijian yang ada di bumi Allah, yang disediakan Allah, adalah untuk kita. Di ayat ke-34, dan kami jadikan padanya kebun-kebun, di sana disebutkan min nakhili wa anabin, kurma dan anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan dipancarkan dari bumi itu beberapa mata air. Itulah yang kita gunakan untuk minum sehari-hari. Di ayat ke-35 disebutkan, liya'kulu min thamarihi, agar mereka dapat makan dari hasilnya, dari buahnya. Wa ma amilatu aydihim, dan mendapatkan apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka jadilah pakaian, maka jadilah sandang, maka jadilah tempat tinggal, papan, apapun bahannya, semen, batu, kayu, pasir, besi, dan sebagainya. Ingat, itu semua dari bumi Allah yang disediakan untuk kita. Aminatu wa ma aminatu aidihim. Lalu ditutup ayat ini dengan pertanyaan dari Allah, afala yashkurun, lalu mengapa mereka tidak bersyukur kepada Allah? Sebenarnya 3 pertanyaan ini saja sudah mewakili tentang kita dan kehidupan kita sehari-hari beserta keperluan hidup kita. Sekali lagi, semua adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kalau lebih dijelaskan, keperluan-keperluan tertier misalnya, keperluan tambahan, untuk apa lautan, untuk apa sungai, untuk apa ikan, untuk apa perahu, untuk apa perhiasan segala macam, disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyah talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, yang menundukkan sungai-sungai untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Maka disebutkan ada ikan yang kita makan, ada cumi-cumi yang kita makan, dan lain sebagainya. Dari lautan, dari sungai. Dilanjutkan pemahamannya, dan kamu mengeluarkan watastakhriju
minhu hilyah, dan kamu mengeluarkan daripadanya perhiasan, mutiara, emas mungkin, perak mungkin, atau bebatuan yang dikenakan di cincin dan kalung kita untuk sebagai perhiasan sehari-hari yang itu dipakai oleh manusia kemudian. Talbasunaha, yang kau memakainya, wa taral fulka mawahira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya supaya kamu mencari keuntungan daripadanya, wa la'allakum tashkurun. Ingat, semua itu adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Hadirin kaum muslimin, muslimat, pemirsa, insyaallah saudara rahmat Allah. Semua sekali lagi adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang kita tidak mensyukurinya. Semua adalah karunia Allah kepada diri kita. Jikalau kita sudah memahami bahwa kita harus bersyukur kepada Allah, lalu bagaimana caranya? Para ulama sepakat bahwa bersyukur memiliki 3 pada rukunnya. Yang pertama, bersyukur bil qalbi, dengan hati. Yang kedua, bil lisan, dengan ucapan. Dan yang ketiga, bil amal, ditampakkan melalui amal perbuatan. Baik, para pemirsa, kita bahas satu persatu mengenai rukun daripada bersyukur ini. Yang pertama, bil qalbi, dengan hati, yakni keyakinan penuh bahwasanya apa yang kita terima semua datang dari Allah. Tidak ada milik kita, semua hanyalah milik Allah. Dalilnya surah An-Nahl ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada dirimu, sadarilah, hayatilah bahwa itu semuanya adalah dari Allah, bahwa itu adalah milik Allah. Sadarilah bahwa kita tidak memiliki apa-apa kecuali hanya milik Allah yang dititipkan kepada kita. Tidak ada yang dapat kita akui sebagai milik kita. Jika Allah berkehendak, apapun mudah itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terhadap diri kita, kita tidak kuasa sama sekali. Satu uban yang tumbuh di rambut pun kita tidak dapat menahannya. Yang artinya rambut saja tidak dapat kita atur. Ya. Gagah kita sekarang, insya Allah kelak akan terseok-seok juga. Artinya keterbatasan kehidupan kita. Bahkan diri kita tidak dapat mengaturnya. Napas, detak jantung, dari sejak kita di dalam rahim sampai kita sekarang, alhamdulillah sehat afiat, semua adalah karunia Allah. Kita tidak dapat menghitungnya, bahkan mengistirahatkannya ya sekedar beberapa saat karena ia terus berdetak, itu pun kita tidak mampu. Maka sadarilah bahwa segalanya adalah karunia Allah kepada kita. Allah memberikan kecukupan itu kepada kita, tidak berlebih, tidak berkurang. Berkurang, kita akan merugi. Berlebih adalah sesuatu yang tidak wajar. Misal mata 2 diberi, cukup sudah. Kurang daripada itu, maka kita merugi. Dilebihkan daripada itu, ganjil, aneh terlihatnya. Bentuk telinga seperti ini dia letakkan di samping, sempurna sudah pemberian Allah. Hidung seperti ini dengan lubangnya, ya, 2 menghadap ke bawah, sempurna pemberian Allah. Bayangkan kalau letaknya berubah, Masya Allah. Semua cukup sesuai dengan apa, tidak berlebih, tidak berkurang, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kita semua. Patutlah kita mensyukurinya, kita merasakannya, kita menghayatinya, bahwa inilah yang pertama, bersyukur bil qalbi, dengan hati. Yang kedua, sebagai rukun daripada bersyukur adalah bilisan, dengan ucapan. Tidak cukup ia diresapi dengan hati, tetapi ia juga harus diucapkan. Ia harus diekspresikan. Macam-macam cara orang mengekspresikannya. Ada dengan bentuk tasyakuran, ada bentuk salamatan, sebagainya. Minimal kita mengucapkan Alhamdulillah. 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 Selalu berucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikianlah disebutkan di dalam surah Ad-Duha ayat ke-11, ayat terakhir.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Bagaimana cara mensiarkannya? Minimal kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua adalah bilisan. Yang ketiga sekarang, bil amal. Ditampakkan dengan amal perbuatan, dengan tingkah laku, dengan ibadah yang dilakukan. Tadi sudah disebutkan ayatnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dilahirkan tanpa mengetahui segala sesuatu pun. Kemudian diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, akal yang berpikir, hati yang merasakan. Semua adalah diekspresikan di dalam tingkah laku, perbuatan, bahwa itu menunjukkan bersyukur kepada Allah. Bayangkan kalau Allah ambil saja satu di antaranya, pendengaran kita diambil oleh Allah, kemudian kita tidak mendengar. Sulit bagi kita kemudian untuk menjalani kehidupan normal. Mata yang diambil, itu juga sulit bagi kita untuk menjalani kehidupan normal. Kalau semuanya berfungsi, tetapi afidah yang diambil, hati yang diambil oleh Allah, tidak bisa merasakan mana yang baik, tidak bisa menilai mana yang buruk, yang baik, yang hak, yang batil, yang benar, yang salah, maka manusia ini akan zalim. Akal yang diambil, maka segala sesuatu tidak berfungsi, karena ia hilang akal, gila. Karena itu bersyukurlah, semua ditampakkan melalui perilaku, memanfaatkan sam'a, pendengaran ini, absar, penglihatan ini, afidah, hati ini, akal ini, untuk bersyukur kepada Allah. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada riya, tidak ada ucapan yang kemudian tidak menunjukkan bahwa ia tidak bersyukur kepada Allah. Keluh kesah saja yang keluar. Menghina orang, membicarakan orang, fitnah, gibah, segala macam. Nah, yang seperti tidak termasuk pada orang bersyukur. Tetapi orang yang bersyukur adalah orang yang menjaga indranya, dirinya, pandangannya, telinganya, semua di dalam beribadah kepada Allah. Bersyukur bil amal. Suatu ketika, ini di dalam hadis Rasulullah SAW begitu populer sebenarnya tentang kisah ini, tentang hadis ini, bahwa Rasulullah SAW beribadah hingga kaki beliau bengkak, begitu diceritakan. Kemudian yang heran justru adalah istri beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Selesai daripada salat Rasulullah, Aisyah, Sayyidah Aisyah, istri beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau bergiat diri beribadah seperti ini kepada Allah sehingga kakimu bengkak? Bukankah jikalau engkau memiliki dosa yang lalu dan akan datang akan diampuni oleh Allah? Bukankah engkau sudah dijanjikan surga oleh Allah?" Jawaban Rasulullah SAW singkat, padat, maknanya begitu luar biasa, hikmahnya begitu, insyaallah, subhanallah. Bagaimana jawaban Rasulullah? Tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Sehingga dari sini kita memahami bahwa orang yang bersyukur adalah orang yang semakin menggiatkan dirinya beribadah kepada Allah. Semakin giat seseorang beribadah kepada Allah, semakin meningkat amal solehnya, itulah bukti bahwa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, tentu orang yang bersyukur pasti akan mendapatkan fadilah, keuntungan. Di antara keuntungan atau fadilah bagi orang-orang yang bersyukur, sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah An-Nisa ayat 147, orang yang selalu bersyukur akan dijauhkan dari siksa fid dunya wa fil akhirah. Bagaimana bunyi ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jikalau engkau bersyukur dan beriman? Buat apa Allah akan menyiksa? Jikalau engkau bersyukur dan beriman, engkau tidak akan disiksa. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum.
Wa kanallaha syakiran alima, dan sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Semangatnya di dalam ayat 147 surah An-Nisa ini, Allah tidak akan menyiksa orang yang dua, bersyukur sekaligus beriman kepada Allah. Itu janji Allah kepada orang-orang yang bersyukur. Dan kemudian kepada orang yang bersyukur ini akan ditambahkan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah di dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jikalau kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jikalau engkau mengingkari akan nikmatku, begitu firman Allah, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Orang yang bersyukur ditambahkan nikmat. Orang yang tidak bersyukur, ingat azab Allah begitu pedih kepadanya. Baik, mungkin ada yang mengatakan, itu lihat orang yang bukan muslim, orang yang bukan muslimah, dia tidak pernah bersyukur, beriman pun tidak kepada Allah. Lalu mengapa hidupnya nyaman, hidupnya tentram, katakan demikian. Seperti ini sudah dijawab di dalam surah Ali Imran ayat 145. Jika menginginkan kehidupan itu bahagia di dunia, Allah akan memberikan itu. Disebutkan di dalam ayat itu, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kitaban muajjala. Suatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan imbalan dunia, kami akan berikan kepadanya. Sebelum dilanjutkan ayatnya, tidak peduli orang muslim, tidak peduli orang kafir. Kalau ia giat mencari keuntungan dunia, ia akan mendapatkannya. Hukum alam berlaku. Ada warung punya orang muslim. Warung ini agak sulit ditemukan karena agak menjorok ke dalam gang, begitu katakan. Parkirnya ya sempit sekali, pelayanannya tidak ramah, harganya kemudian juga lebih mahal begitu. Barang yang dijual tidak begitu bersih karena berdebu, katakan demikian. Sekarang ada punya orang kafir, dia di pinggir jalan raya, halamannya luas, pelayanannya ramah, harga barang pun bersaing lebih murah. Insya Allah yang lebih laku adalah punya orang kafir. Kenapa? Ilmunya yang dipakai, ilmu dunianya yang dipakai. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan imbalan dunia, kami akan berikan itu kepadanya. Tapi dilanjutkan ayat ini. Wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Tapi siapa ini? Orang yang menginginkan imbalan itu juga adalah imbalan akhirat. Kami akan berikan itu kepadanya dan kami memberi balasan kepada orang-orang syakirin, orang-orang yang bersyukur. Sehingga orang yang bersyukur bukan hanya nikmat dunia yang ditambahkan, tetapi juga ia akan mendapatkan nilai akhirat. Ini yang tidak dimiliki oleh orang kufar. Dia hanya mungkin bisa bahagia di dunia, tapi tidak di akhirat. Tapi bagi orang bersyukur, orang yang beriman, di dunia insya Allah orang ini akan bahagia, terlebih pada hari kiamat kelak. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kiranya waktu jualah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah, kita ridho atas ketetapan Allah. Jangan berkeluh kesah terlalu banyak, khawatir kita tidak ikhlas atas apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah di kesempatan ini kita tutup bersama dengan doa. Kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, ketentraman, kebahagiaan kepada kita semua di dunia wa fil akhirah. Ala hadhihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahu Rabbana la nusyriku bi syai'an, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, la ilaha illallahul halimul ajim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul aradina wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi tabarakallah rabbil arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, tawakkalna alal hayyil ladzi la yamutu walhamdulillahi alladzi lam yattahid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma ya munisa kulli wahidin wa ya sahiba kulli faridin wa ya ghaliban ghairu maghlubin ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyatina biyadika madin fina hukmuka adlun fina qada'uka nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala huzna wa dhahaba hammina kunta wa takunu hayyan la tamutu tanamul uyun wa tankadirun nujum wa anta hayyun qayyumun wa la ta'khudhuka sinatu wa la naum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.